Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid. Saya dari kelas 2A. Saya prodi hukum. Saya akan memaparkan pertemuan ke-6, yaitu bab 4 tentang hubungan sebab akibat atau kasualitas atau kasualitas. Langsung saja dengan pengertiannya, yaitu tujuan dari ajaran sebab akibat terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, A. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seorang atas suatu akibat tentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kasualitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam perumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Yang kedua, teori ajaran sebab akibat atau kasualitas terbagi menjadi beberapa bagian. A. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak. Berdengung teori berasal dari von Bury atau dari Jerman. Setiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama, karena apabila suatu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbul akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konkret lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. B. Teori individualisasi. Teori individualisasi adalah menggandakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, atau mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau increto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri, yaitu terbagi tokoh atau penganut teori individualisasi adalah yang pertama, Brinkmeyer. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat, itu apa ukurannya. 2. Binding adalah sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. C. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau artefaktum atau in abstaro, yaitu seretan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada A. Penentuan subjektif, yang dianggap sebagai adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelaku yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Chris. B. Penentuan objektif, yang dianggap penentuan atau sebab adalah keadaan kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kasualitas dari von Chris adalah atau teori akuat atau kasualitas adalah bukan teori kasualitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadi suatu akibat. Tinjauan terhadap teori kasualitas
adalah dari teori tentang kasualitas yang tidak dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kasualitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan pembayaran penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatan. Oleh karena itu, teori dari von Christ dianggap sesuai dengan jiwa hukuman pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Ya, lalu atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang, kurang jelas seperti kata-kata biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kasualitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem komirsa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak terbuat. Terhadap hal ini beberapa pendapat, yaitu adalah tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat, atau pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah suatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga dapat diterima dalam hukum pidana karena bukannya yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sekian dari saya pemaparan ke-6. Mohon maaf jika ada tutur kata dari pemaparan yang kurang paham. Muhammad Hafid, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.